Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, program studi akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan membahas tentang mengenai data kasus flowchart penggajian di perusahaan S&S. Pertama-tama, di sini ada pengertian flowchart. Flowchart merupakan sebuah urutan proses kegiatan yang akan digambarkan dengan beragam bentuk simbol yang ada. Jika simbol flowchart merupakan sebuah elemen penting yang dalam penyusunannya flowchartnya di bagian alir. Nah, di sini ada dua tujuan flowchart, yaitu menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah dan menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Di sini ada beberapa jenis flowchart, di antaranya sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagian bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagian alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Nah, kedua ada dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau disebut juga bagan alir formulir atau paperwork. Flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dalam laporan dan formulir termasuk tembus-tembusannya. Ketiga, skematik flowchart. Bagan alir skematik atau skematik flowchart merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit dan lama menggambarnya. Keempat, program flowchart. Bagan alir program atau program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem. Bagan alir program terdiri dari dua macam, yaitu ada bagan alir logika program atau program logic flowchart dan bagan alir program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alat logika program ini dipersiapkan oleh analisis sistem. Bagan alir program komputer terinci digunakan untuk menggambar instruksi-instruksi program komputer secara terinci. Bagan alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Kelima, ada proses flowchart. Bagan alir proses atau proses flowchart merupakan bagan alir yang banyak digunakan untuk teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambar proses dalam suatu prosedur. Berikut adalah flowchart dari perusahaan S&S. Pada penggajian, di bagian SDM, Susan melakukan perubahan karyawan dan melakukan pendataan.
Setelah itu, Susan memperbarui file karyawan baru serta mempersiapkan laporan pajak. Masing-masing departemen mendata karyawan baru dan mempersiapkan cek pembayaran dan register penggajian. Dokumen yang dibutuhkan adalah cek karyawan, register penggajian, dan kartu waktu. Setelah itu, departemen mempersiapkan laporan penggajian dalam setiap periode penggajian. Register penggajian mempersiapkan cek penggajian dan voucher pengeluaran kas. Dokumen yang dibutuhkan adalah register penggajian, voucher pengeluaran kas, dan cek penggajian. Di bagian utang, bagian laporan pajak mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas dengan dokumen cek pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan laporan pajak. Pada bagian manajemen Susan, arsip C sebagai lanjutan arsip dari bagian hutang, di dalamnya terdapat 3 dokumen, yaitu laporan pajak, cek pembayaran pajak penggajian, dan voucher penggajian. Arsip D sebagai lanjutan dari arsip register penggajian, di dalamnya terdapat 3 dokumen, yaitu cek penggajian, voucher penggajian, dan kas penggajian. Serta arsip A sebagai lanjutan dari SDM dengan 2 dokumen, yaitu cek karyawan dan laporan penggajian. Kemudian Susan menandatangani dan menyetujui cek. Dokumen yang dihasilkan adalah voucher pengeluaran kas pajak pegawai, cek pembayaran pajak dan laporan pajak dari bagian SDM, voucher pengeluaran kas dan penggajian yang ditandatangani dari bagian SDM, serta laporan penggajian dan cek karyawan yang ditandatangani yang berasal dari bagian karyawan. Voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan pengeluaran kas penggajian dari manajemen Susan masuk ke buku besar Aston. Kedua voucher tersebut diposting ke buku besar dan ditandai, lalu dimasukkan ke dalam buku besar. Setelah itu, voucher pengeluaran kas penggajian dan voucher pengeluaran kas pajak diarsipkan. Baik, sekian untuk penyampaian presentasi mengenai data kasus flowchart penggajian perusahaan S dan S. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.